Empat terduga pengedar narkoba diamankan Reserse Narkoba Polresta Mataram. Aliansi tolak hasil PPS geruduk kantor KPU Lombok Barat. Ya, apa kabar pemirsa? Kembali kami jumpai Anda di iNews NTB. Berbagai informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya, Hidayat Adiasih. Inilah iNews NTB selengkapnya. Oleh informasi pertama dari berita hukum dan kriminal, pemirsa, 4 terduga pengedar narkoba diamankan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena menguasai 5 kg ganja kering dan 13,47 gram sabu-sabu. Penangkapan 4 terduga pelaku peredaran gelap narkotika jenis ganja dan sabu oleh tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Mataram berlangsung dramatis. Tim yang menerima laporan dari masyarakat langsung bergerak menuju TKP yang dituju. TKP pertama di Kecamatan Ampenan dan TKP berikutnya di Kecamatan Selaparang. Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 5 kg ganja dan 13,47 gram sabu dan beberapa barang bukti lainnya. Dengan 4 tersangka sementara ini yang diamankan dan disidik oleh Polresta Mataram dan barang bukti yang didapat oleh penyidik Polresta Mataram, maka penyidik berkewajiban untuk membuktikan itu dengan maksimal. Jadi barang bukti itu harus menjadi alat bukti dalam pembuktian sebagaimana mereka membuat persangkaan. Identitas para terduga pelaku penyalahgunaan narkotika yang diamankan Satres Narkoba Polresta Mataram, yakni SH 58 tahun, warga Ampenan, SB 43 tahun, SBR 43 tahun, SR 33 tahun, ketiganya warga Selaparang. Para terduga pelaku telah ditetapkan tersangka dan disangkakan melanggar Undang-Undang Anti Narkotika dengan ancaman maksimal kurungan 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Aliansi tolak hasil PPS geruduk kantor KPU Lombok Barat. Mereka menuding rekrutmen panitia pemungutan suara atau PPS syarat dengan kecurangan atau permainan. Puluhan warga yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Tolak Hasil PPS turun aksi ke kantor KPU Lombok Barat. Mereka menyuarakan keluhan dari para calon PPS yang tidak lulus seleksi. Koordinator aksi Nurdin mengatakan proses rekrutmen anggota ad hoc PPK dan PPS di KPU Lombok Barat diduga syarat permainan atau kecurangan. Oleh masyarakat sendiri, baik dari pelaku yang ikut mendaftar di PPS atau PPK. Mereka mengeluhkan semua bahwa acuan daripada wawancara ini sama sekali tidak ada. Kami diwawancara hanya seputar kehidupan sehari-hari. Dan kami nilai CAT kami tinggi, wawancara kami libas habis, tapi kami tidak muncul malah di 6 besar katanya. Jadi tuntutan kami jelas, kalau Ketua KPU tidak berani merevisi hasil rekrutan PPK dan PPS, kami akan melanjutkan reaksi-reaksi selanjutnya menuju DKPP RI. Sementara itu, Ketua KPU Lombok Barat Bambang Karyono mengatakan yang perlu dipahami adalah nilai tes tulis dari peserta seleksi PPS itu hanya sebagai syarat masuk pada tahapan soal tudingan rekrutmen PPS dan PPK syarat permainan dan titipan dibantah KPU Lombok Barat karena proses seleksinya sangat transparan sesuai mekanisme aturan yang berlaku. Terkait dengan teman-teman yang ada isu-isu gitu ya, yang isu-isunya nilainya tinggi CAT, kemudian dia tidak lulus, ya seperti itulah mekanismenya. Di situ kalau ada tanggapan dan masukan, ya tentu kita juga mempertimbangkan itu untuk mengantisipasi adanya dampak negatif akibat dari hal itu di situ. Masa aksi membubarkan diri dengan tertib dan mengancam akan membawa persoalan tersebut ke DKPP. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan.
Harga beras di pasar tradisional Lombok Tengah merangkak naik dari harga Rp10.000 menjadi Rp12.000, di mana kenaikan harga beras ini diduga karena para pedagang kesulitan untuk mendapatkan stok beras untuk dijual. Harga beras di pasar tradisional di Lombok Tengah mengalami kenaikan seperti yang terjadi di Pasar Renteng Praya Lombok Tengah. Harga beras dengan kualitas super mengalami kenaikan sejak 2 bulan yang lalu. Harga beras dengan kualitas super kelas pertama semula seharga Rp10.000 kini naik menjadi Rp12.000. Harga ini juga sama seperti harga beras kelas kedua dengan harga sebelumnya Rp9.000 per kilogram, kini menjadi Rp13.000 hingga Rp13.500 per kilogram. Pedagang menduga kenaikan disebabkan karena stok beras yang kini mulai langka, lantaran pedagang mengaku kesulitan mencari stok beras untuk dijual ke konsumen. Tidak hanya itu, di tengah kenaikan harga beras ini, jumlah pembeli juga berkurang. Ini kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Harga semula berapa? 9. 9.000. Naik ya? Naik. Sudah berapa lama? Sudah lama naiknya? 2 bulanan. 2 bulan ya? Kalau harga yang kelas 1 berapa? 12. Cuma ada. Oh, iya. Sekarang cuma dapat 1 kuintal. Ya, kadang-kadang kos, Bang. Nggak ada. Itu masalah. Jadi aku pikir kemana ini beras ini? Kemana? Nggak tahu juga kan. Kalau untuk harganya gimana? Kalau harganya kadang-kadang 11.500, 11. Pedagang berharap pemerintah daerah dapat memberikan solusi untuk permasalahan ini dengan harapan para pedagang lebih mudah memperoleh stok beras untuk dijual. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, untuk itu tetaplah bersama kami.